Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini kembali kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas harian kita. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak hanya sebatas Allah berikan kepada kita nikmat duniawiyah, tapi juga Allah berikan kepada kita nikmat ukhrawiyah. Ya, akhirnya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa datang ke masjid ini, Masjidil Ihsan, guna mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala, yaitu pembahasan kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan senantiasa kita pun diberikan keberkahan dalam hidup, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin Rabbul Alamin. Kemudian setelah mengucapkan at-thana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kembali kita akan bahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, yaitu kitab yang berisikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan masalah fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini insyaallah kembali kita akan membahas tentang bab yang pada pertemuan terdahulu sudah kita jelaskan penjelasannya, yaitu babul Jum'ah, bab yang berkaitan dengan salat Jumat. Dan juga kita akan buka saya tanya jawab bagi antum, demikian pula antuna. Ya mungkin bahasan kali ini kurang masuk ya kepada para ibu-ibu, kepada para teteh-teteh, umat-umat, karena berkaitan dengan sholat Jumat. Ya maka kita buka untuk saya tanya jawabnya, untuk lebih kita ini memperlebar pembahasan. Maka silakan nanti yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan tema yang kita angkat pada hari ini atau tema-tema yang lain, mungkin tentang masalah jual belikah, tentang masalah sholatkah, atau yang lainnya insyaallah taala. Dan pada pertemuan terdahulu sudah kami sampaikan tentang awal atau muqaddimah dari fikih sholat Jumat. Jadi nyatanya adalah sholat Jumat ini adalah sholat yang perlu kita bahas, ya disebabkan memang banyak para ulama kita menjelaskan akan hal ini. Ya sudah kami sampaikan tentang sholat Jumat, demikian pula syarat-syarat terlaksananya sholat Jumat tersebut. Ya dimana setidaknya orang-orang yang hadir itu ada orang-orang al-mustautinun, al-istiton, atau ada orang setempat yang hadir. Dan para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup 3 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Ya sebagaimana Ibnu Hajar membawakan dalam kitab ini, demikian pula ada yang mengatakan 40 orang al-mustautinun. Nah, sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu penelusuran yang saya temukan. apa nih? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ini
Ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang pembagiannya. Ada 40, ada 12 ya, ada yang selainnya. Maka seperti dalam kitab ya Fathul Mu'in dijelaskan ya bahwa hendaklah kita itu untuk meringankan manusia untuk mengerjakan sholat Jumat ya. Sehingga ketika ada masyarakat yang datang yang kita anggap ini sudah menjadi jamaah sholat Jumat, maka sholat Jumat ini sudah terlaksana. Dan kemudian pula alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu ya. Dan kemudian pula kita pun ketika ingin mengerjakan sholat Jumat di sebuah masjid atau ketika ada masjid yang dekat mengerjakan sholat Jumat, kemudian kita ingin bangun masjid yang lain untuk mengerjakan sholat Jumat pula, maka harus dilihat ada maslahatnya atau tidak. Kalau tidak ada semacam masjid yang pertama ini, ya safnya masih renggang. Kemudian pula ya imam dan khatibnya pun melakukan syarat dengan rukunnya juga. Maka syogianya kita tidak mengerjakan atau tidak membuat Jumatan yang lain. Karena para ulama kita ini berbeda pendapat tentang orang-orang yang menyelenggarakan Jumat setelah sudah ada di sebuah daerah masjid yang diselenggarakan Jumatan. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya masjid selain dari masjid yang pertama mengerjakan sholat Jumat ini dianggap sholat Jumatnya tidak sah. Ini dijelaskan oleh para ulama kita sebagaimana sudah kami sampaikan. Nah, sehingga kalau kita ingin ada, misalkan di komplek kita ada masjid baru, kemudian kita putuskan untuk ada sholat Jumat, maslahatnya apa? Ada nggak maslahatnya? Oh, maslahatnya adalah karena jarak antara masjid ini dengan masjid Jumatan yang lain itu jauh misalkan. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk maslahat, kita boleh untuk mendirikan atau mengerjakan sholat Jumat di situ. Atau ada maslahat misalkan ya di masjid sana sudah tidak tertampung, ada orang-orang kasihan panas gitu, maka alhamdulillah ini pun bagian dari maslahat insyaallah ta'ala. Atau mungkin barangkali dilihat di masjid tersebut banyak syarat dan rukun, umpamanya terjadi sering kerap kali ya sholat Jumat ini menjadi bermasalah ya, semacam imamnya baca Al-Fatihahnya kurang bagus misalkan, atau khatibnya pun tidak menjalankan rukun dan syaratnya, nanti kita jelaskan, atau yang lainnya. Nah, maka ya kita pun ada masalah itu boleh untuk mengerjakan sholat atau membuat sholat Jumat yang baru. Alhamdulillah pada pertemuan terdahulu sudah kami sampaikan. Walaupun memang sholat Jumat itu disyaratkan harus di masjid ya. Jadi boleh kita menyelenggarakan di lapangan umpamanya, ya, atau kemudian di kantor kita, nggak masalah ya. Namun lebih utama adalah masjid ya yang berada di pertengahan masyarakat kaum muslimin. Ya, masyarakat kaum muslimin di pertengahan hingga akhirnya manusia pun ya mereka berkumpul dengan ramai untuk menghadiri sholat Jumatan tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan syarat sholat Jumat yang sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu. Dan pada saat ini insyaallah ta'ala kita jelaskan pembahasan yang berikutnya, yaitu adab yang berkaitan dengan sholat Jumat. Adab yang berkaitan dengan sholat Jumat bagi jamaah. Nanti kita jelaskan ya bagi khotibnya tentang bagaimana penyelenggaraan sholat Jumat, khutbahnya bagaimana caranya dan rukun dan syaratnya. Dan pada saat ini untuk lebih mengena ya adalah kita menjelaskan tentang adab sholat Jumat bagi para jamaah. Yang pertama adalah bahwasanya sangat begitu dianjurkan bagi orang yang ingin datang sholat Jumat untuk mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Apalagi jika mandi ini itu urutannya sesuai dengan mandi apa? Mandi junub. Apalagi kalau tidak hanya sekedar urutan tapi disebabkan karena junub. Wah, lebih mantap lagi nih. Nabi SAW mengatakan maniktasala ya ghusl janabah, maniktasala yaumal jum'ati ghusl janabah. Siapa seorang yang dia mandi hari Jumat sesuai dengan mandi janabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan yang banyak. Kita sering mendengar hadisnya ya. Di antara setiap langkahnya dihitung ya pahala yang besar dan lain sebagainya. Jadi sangat begitu dianjurkan kita untuk mandi Jumat. Ya, mandi Jumat sebelum kita Jumatan. Ya, sebelum kita Jumatan. Nah, adapun mandi Jumat ini ya diperbolehkan digabungkan dengan mandi junub ya. Diperbolehkan digabungkan dengan mandi junub dan pahalanya besar insyaallah taala. Dan kemudian mandi Jumat ini ada waktunya. Mandi Jumat ada waktunya yang dimana
kita itu bisa mendapatkan keutamaan yang tadi jelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang mandi Jumat sebagaimana dia mandi janabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya dan lain sebagainya. Ya, ini ada syaratnya, ada waktunya gitu. Dan ternyata waktunya tidak hanya sebatas sebelum Jumatan. Jadi diperbolehkan kita untuk mandi Jumat. Waktunya terbentang dari mulai ketika masuk fajar, masuk subuh. Ini sudah terhitung kita mandi Jumat. Walaupun mandinya itu pas di subuh-subuh. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Law iktasala al-jum'ati qabla al-fajri lam tujzi'hu 'ala as-sahih min madhhabina." Wa bihi qala jamaahirul ulama. Beliau mengatakan apabila ada seorang yang dia niat mandi junub, yang dia niat mandi apa? Mandi Jumat. Astagfirullah, jadi junub boleh. Siapa dia? Yang dia itu niat mandi Jumat dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh ya, maka disampaikan tidak mencukupi itu dianggap sebagai mandi Jumat. Ala sahih dalam pendapat yang kuat dalam mazhab kami, ini adalah pendapat jumhur para ulama. Law iktasara laha ba'da tulu'il fajri ajza'ahu indana wa indal jumhur. Beliau mengatakan, namun kalau seorang itu mandi Jumat ketika sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, maka dia sudah mendapatkan mandi Jumat tersebut dan juga keutamaannya. Ini menurut pendapat madhab kami, demikian pula pendapat madhab jumhur para ulama. Nah, jadi sehingga kalau kita kerja nih ya, kita kerja, kemudian hari Jumat kita kerjanya, kita berangkatnya sebelum jam 6 atau kita berangkatnya setelah subuh. Nah, kita mandi ini pada hari Jumat, maka niatkan mandi itu adalah niat mandi Jumat. Ya, mandi Jumat silahkan. Apalagi lebih utamanya adalah mandi tersebut ini dengan cara mandi janabah. Ini lebih utama lagi. Nah, insya Allah kita dapat keutamaan. Ya, adapun kalau orang niat mandi Jumat sebelum subuh, dapat pahala enggak? Dapat pahala mandi Jumatan enggak? Enggak, karena tadi mulainya kapan? Ketika sudah masuk subuh. Sedangkan sebelum, walaupun dia niat ini sekalian mandi Jumatan, maka tidak mendapatkan pahala mandi Jumatan yang pahalanya sangat begitu besar, yang tadi sudah ya kami sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Dan tentu lebih utama adalah ya sebelum Jumatannya. Sebelum Jumatan misalkan jam 11 lah atau jam setengah 11 lah kita mandi, ini lebih utama. Kalau kita mampu di kantor misalkan ya sebelum Jumatan kita mandi, walhamdulillah ini lebih utama. Karena ini akan lebih terkena dengan maksudnya, yaitu kita alhamdulillah datang ke rumah Allah dalam kondisi bersih, wangi, tidak menyebabkan orang lain menjauhi kita karena bau badan kita ya, atau yang lainnya. Ya, maka inilah pendapat ya para ulama kita tentang mandi Jumat yang bagian dari sunnah. Hukumnya tidak wajib ya, hanyalah sunnah, namun hendaklah kita lakukan. Dan nyatanya adalah syariat agama kita ini memberikan kelapangan bagi orang yang mandi Jumat itu tidak hanya sebatas sebelum Jumatan, tapi boleh dimulai dari ketika masuk waktu subuh atau waktu fajar. Baik, ini yang pertama. Nah, kemudian yang sunnah yang kedua adalah bagi orang-orang jamaah salat Jumat adalah hendaklah dia datang lebih cepat datang ke masjid. Jangan nungguin adzan dulu baru datang. Begitu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ittasala yaumal jum'ati ghusl janabah. Ini hadis yang tadi kita bacakan. Ya, siapa dia yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Tsumma raha fi sa'atil ula. Ya, kemudian dia pun datang di jam yang pertama, maka dia itu akan mendapatkan pahala seakan-akan dia sedang menyembelih unta. Ini kalau datangnya paling cepat. Nah, kemudian kalau dia datangnya di jam yang berikutnya atau di waktu yang berikutnya, maka seperti dia menyembelih baqarah atau sapi. Kalau di waktu yang selanjutnya, maka dia seperti orang yang menyembelih kambing. Nah, kemudian kalau dia datang yang selanjutnya, dia sama seperti menyembelih ayam. Kemudian kalau dia datang di waktu yang selanjutnya,
hampir mepet di waktu Jumatan, faka'annama qarraba baydah, maka seakan-akan dia ini sedang sedang berkurban dengan telur. Ya, ini orang yang terlambat setiap Jumatan dapat pahala telur, mending telur ayam. Gimana kalau telur cicak? Sekecil amat itu telur. Ya kadang kayak gitu, baru aja itu datang itu ketika nunggu banget gitu, khotib udah mulai baru datang. Jangan ya betapa cinta Nabi SAW itu sudah jelaskan kepada kita nih, utamanya gede. Ya, kita mungkin setiap tahun buat korban susah, boro-boro kita kurban karena mungkin Tuhan tidak mampu misalkan. Nah, kemudian jangan menjadi alasan ini kita nggak mau berkurban. Ya misalnya kurban untuk di hari Idul Adha nggak bisa, tapi kita bisa berkurban dengan cara yang lain, yaitu dengan secepatnya datang ke masjid ketika hari Jumat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya wa idanu dia lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kalau sudah datang waktu salat Jumat, maka bergegaslah, berlarilah untuk memenuhi zikir kepada Allah dan tinggalkanlah perniagaan, tinggalkanlah dunia. Tinggalin tuh. Semua datang ke masjid. Ya, semua datang ke masjid, datang yang paling pertama usahakan. Ya. Kemudian ada pertanyaan, ini Ustadz gampang banget ngomong kayak begitu. Ya nyuruh jamaahnya datang paling pertama, Ustadznya datang paling terakhir. Ya, kaburo maktan. Ya, Ustadznya ngomong tapi dia malah tidak mencontohkan. Coba lihat antum ustadz itu. Kalau lagi khotib itu datangnya paling cepat apa paling lambat? Nah, paling lambat. Kadang DKM kesal juga, ini belum datang juga ini. Saya jadi suruh badalin jangan-jangan kan gitu. Tapi jangan kita seudon ternyata sama khotib. Justru kesunahan datang kita ke masjid di jam yang pertama, jam yang kedua ini khusus bagi jamaah sholat Jumat. Adapun khotibnya gitu, yang sunnah justru jangan sholat tahiyatul masjid kalau bisa mah. Maksudnya apa? Datangnya pas ketika sudah masuk waktu sholat Jumat. Ini justru yang sunnah bagi khotib. Jadi jangan kita seudon sama ustadz itu ustadz itu menyuruh kita datang cepat. Dia sendiri, ya Allah, ya kita udah gerasa gerusuk belum mulai dia baru datang. Emang seperti ini. Ya, kalau khotib justru sunnahnya adalah datangnya pas ketika masuk waktunya. Ya, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yustahabbu lil khatib alla yahdur lil jum'ah, disunnahkan untuk khotib untuk tidak hadir ketika sholat Jumat illa ba'da dukhulil waqt, ya kecuali ketika sudah masuk waktunya, kata beliau. Bihaitu yusra fiha awal wusulihil minbar, kalau bisa datangnya langsung ke masjid, itu langsung naik ke atas mimbar, nggak sholat tahiyatul masjid dulu. Wa idza wasala al-minbar su'adahu, kalau dia itu mendatangi mimbar langsung naik, nggak ngapa-ngapain lagi, langsung naik. Wala yusalli tahiyatul masjid, maka jangan mengerjakan sholat tahiyatul masjid, langsung naik aja. Wa tusqat huna at-tahiyyah, dan tahiyatul masjid ini jatuh di situ. Wa tasqut huna at-tahiyyah bisabab al-istighal bil khutbah kama tasqut fi haqqil hajj ila dakhala al-masjidil haram bisabab at-tawaf. Maka dengan dia datang naik ke atas mimbar, ini sudah menjadikan kesunahan tahiyatul masjid itu sudah jatuh. Artinya adalah digantikan dengan dia naik ke atas mimbar. Jadi begitu. Kalau kita ini jadi khotib diusahakan, mudah-mudahan bisa, kadang susah juga timingnya itu. Datang pas sudah bertepatan dengan waktunya gitu. Pas datang jadi tidak salat tahiyatul masjid, ya langsung dia naik ke atas mimbar. Ini lebih utama. Dan demikian pula mungkin barangkali di sebagian masjid atau mungkin di masjid ini kadang ustaz yang ketika datang dia dimasukkan ke kantor dulu. Kenapa enggak bareng di sini gitu? Sombong amat tuh ustaz misalnya gitu. Ya memang seperti itu. Jadi pinginnya ustaz itu datang dia langsung naik ke atas mimbar. Kan tidak mungkin ustaz datang ke sini dia enggak sholat tahiyatul masjid, dia berdiri aja nungguin, kan enggak bisa. Nah makanya ya untuk para khotib, maka dia dikecualikan untuk datang ya di jam-jam pertama, karena justru yang sunnah untuk dia adalah datang di jam yang ketika masuk waktu. Ya, adapun bagi jamaah
maka kita dianjurkan banget ya untuk datang di awal waktunya. Ini sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan. Nah, dan kemudian pula hendaklah kita ini bersemangat dalam datang. Nah, kalau bisa, kalau dekat tempatnya kita jalan kaki. Ya, kita masuk ke komplek Pepandayan ini langsung aja jalan kaki, nggak usah bawa motor. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghassala yaumal jum'ah, siapa dia yang mandi Jumat, kemudian dia pun ya datangnya cepat, kemudian dia pun jalan dan tidak naik ke atas kendaraan, kemudian lantas mendekati imam, mendekati tempat khutbah, deketin tuh. Jadi jangan milih tempat PW buat nyindiran biar tidur, jangan. Ya, kadang begitu, datang paling pertama, ya tiba-tiba langsung di pojokan. Ngapain Pak, tidur dulu sebentar? Jangan, sayang, ya jangan sayang. Orang yang mainin batu aja, kata Nabi itu fakot lagau, dia sudah sia-sia gitu. Kalau zaman dulu mungkin mainin batu, kalau sekarang apa? Melukis karpet tuh, mana ada orang melukis karpet. Nah ini sudah sia-sia nih, begini aja sia-sia, apalagi udah siapin, ya tuh jangan di tempat saya nih, yang paling pojok deket tiang, saya buat tidur di situ nyender. Ya sayang, ya ini sudah sia-sia, pahalanya banyak, ya namun nyatanya adalah sia-sia akan hal tersebut. Jadi kita lebih mendekat, karena apa? Karena yang pertama pahalanya banyak, yang kedua adalah agar tidak mengganggu orang yang baru datang. Karena kan kita nanti ada Nabi itu melarang seorang itu melangkahi pundak kan orang lain. Ya ini kenapa terjadi melangkahi pundak? Karena orang ini nggak mau maju. Ya akhirnya orang lain kesulitan ya dalam masuk ke dalam shop yang pertama. Seperti itu. Jadi hendaklah kita untuk cepat dan datang langsung ke masjid, kemudian mendekati tempat khutbah. Fastama'a wa lam yalgu, kemudian dia pun mendengarkan dan tidak membuat perbuatan yang sia-sia. Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin, kan, dan maka dia akan mendapatkan setiap langkah dia jalan kaki nih ya, setiap langkah pahalanya sama seperti mengerjakan amalan sunnah, ya ajru siyamiha wa qiyamiha, ya yaitu adalah pahala puasa, demikian pula pahala mengerjakan sholat ya qiyamul lail, mengerjakan sholat qiyamul lail. Nah itu dia. Nah sehingga kita ini untuk serius dalam datang ketika Jumatan, karena memang inilah momen kenapa syariat menyuruh kita kaum muslimin ada Jumatan segala gitu ya. Ini momen spesial. Tidak hanya sebatas kita mendengarkan khutbah yang menjadi siraman rohani kita biar lebih semangat ibadah sama mengerjakan ibadahnya. Tidak hanya itu. Tapi ini adalah momen kita untuk ya mensucikan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita dan mendapatkan pahala yang banyak. Baik. Dan kemudian ya maka hendaklah makmum atau para jamaah Jumatan ini untuk datang ya fal awal yaitu di barisan pertama, kemudian masuk ke barisan yang selanjutnya. Ya jangan nunggu ada pengumuman bapak-bapak maju, kudu aja digituin baru maju gitu. Bingung juga kita ya giliran ada bantuan sosial dari desa itu nggak mau kita ketinggalan, pengen jadi urutan pertama. Tapi dapat pahala, kita malah pingin yang terakhir, suruh maju aja kalau disuruh. Mending kalau itu maju, enggak, kadang-kadang masih aja dulu seperti itu. Nah ini sayang sekali, sayang sekali. Ya kemudian pula ya hendaklah kita jangan melangkahi pundak orang-orang depan kita. Ini tadi sudah kami sampaikan ya. Ya karena kita menyakiti orang tersebut dan membuat orang lain susah karena kita melangkahi pundak-pundaknya. Demikian. Dan kemudian hendaklah kalau kita masuk ke dalam masjid ya, baik itu Jumatan, ini Jumatan lebih ditekankan, maupun sebelum sholat yang lainnya, hendaklah kita tidak melakukan tasbih, Karena dalam hadits Nabi SAW mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yushabbikanna bi yadayhi fa innahu fi shalah." Nabi mengatakan apabila seorang di antara kalian berwudu, maka perbaikilah wudunya. Wudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya kemudian kalau dia itu keluar, maka hendaklah keluar itu
amidan, atau niatnya itu adalah untuk datang ke masjid. Fala yusabbikanna yadayhi, maka jangan melakukan tasbik, mentasbikkan tangannya, karena pada saat itu dia dihitung sedang mengerjakan sholat. Ya, jadi kita walaupun diem-diem aja tuh ketika mendengar Jumat atau ketika kita menunggu waktu sholat, ya kita sedang ditulis sedang sholat selama kita tidak melakukan tasbih. Apa itu tasbih? Yaitu adalah menyulam jari jemari seperti ini. Nah, jadi kalau kita lagi mendengar khutbah jangan begini. Kenapa? Karena nanti pahalanya akan kurang. Ya, pahalanya akan kurang. Jangan seperti ini. Nah, kita lepas tangan seperti ini. Ya, demikian pula tidak hanya sebatas Jumatan. Pas kita datang ke masjid pun sama, di waktu sholat apapun jangan kita mentasbih seperti ini. Misalnya begini gitu. Ya jangan. Apalagi begini, nah doa begini lagi, enggak, jangan. Ya, tidak diperbolehkan karena khawatir nanti pahalanya akan berkurang. Kecuali sholatnya sudah selesai, baru kita bisa melakukan tasbih. Ini kata para ulama kita. Ya, kita percepat ya. Dan kemudian selanjutnya adalah di antara yang terlarang ya di antara larang adalah kita melakukan duduk, namanya ada al-hubwah. Ini pun terlarang al-hubwah. Disampaikan oleh Nabi SAW, naha 'anil hubwah yaumal jum'ati wal imamu yakhutub. Nabi SAW melarang duduk khutbah. Ya, duduk al-hubwah sedangkan imam dalam kondisi dia berkhutbah. Bagaimana duduk hubwah itu? Tahu? Yaitu kita memeluk betis kita, memeluk paha begitu. Ada gambaran? Nah, seperti itu. Jadi enak banget begitu teh. Coba aja begitu, tidur kita mau lama begitu. Nah, kita tuh diinginkan ya ketika Jumatan tuh kita dapat pahala, kemudian kita konsen. Kalau udah kita meluk paha yang bawahnya apa? Ya bawaannya ngantuk nantinya, nggak serius. Nah, sehingga Nabi mengatakan beliau melarang duduk khutbah tadi, memeluk ya paha ketika dalam mendengarkan khutbah. Terlarang seperti itu ya ketika mendengarkan khutbah. Jadi ada duduk-duduk yang terlarang, yaitu ada duduk khutbah ketika imam berkhutbah. Nah, sedangkan untuk selain imam berkhutbah, maka Allah alam tidak masalah. Kita duduk seperti itu. Ya, dan kemudian pula ya hendaklah tatkala kita masuk ke dalam masjid, ya kita ini langsung tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi, idza jahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutub falyarka' rak'ataini wal yatazawwad fihima. Nabi mengatakan apabila datang seorang di antara kalian pada hari Jumat sedangkan imam dalam kondisi berkhutbah, maka hendaklah dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Jadi begitu. Jadi kita pas masuk ke dalam masjid langsung kita salat tahiyatul masjid. Walaupun imam sedang berkhutbah, kita langsung salat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita tadi pinginnya dapat telur ayam tadi, telur cicak atau telur lah gitu ya, pahalanya. Yaitu datang pas ketika adzan berkumandang. Nah, ini kita bikin perkara sendiri sebenarnya ya. Jadi para ulama juga jadi gara-gara masalah ini akhirnya mereka pun membuat perbedaan pendapat di sini meruncing karena gara-gara kemalasan kita. Kenapa ya? Kalau orang ini aja datang sebelum adzan Jumat, maka dia langsung sholat tahiyatul masjid. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kalau dia datang ketika adzan berkumandang, sholat dulu apa ngedengerin dulu? Akhirnya menjadi perdebatan di kalangan para ulama kita gara-gara kemalasan kita sendiri nih datang ketika adzan berkumandang. Ya, namun yang tepat Allah Ta'ala alam adalah kalau kita datang sholat Jumat kemudian ya khotib sudah menaik mimbar kemudian adzan berkumandang, maka langsung kita sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan nunggu adzan selesai itu, jangan. Ya langsung kita sholat tahiyatul masjid. Nah, kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Maka kita dahulukan yang wajib. Ketinggalan adzan, ngedengerin sama ngejawab itu sunnah. Kalau ketinggalan khutbah ini yang jadi masalah kita. Pahalanya akan kurang kan nanti seperti itu. Beda kalau kita ini ketika kita ada adzan kita tidak
tidak mendengarkan karena kita sholat gitu. Tetap kita tentunya tidak mendapatkan apa-apa, artinya tidak kurang pahalanya juga. Tapi beda ketika seorang dia malah diam, ketika adzan berkumandang diam dulu sampai selesai. Ya kemudian setelah itu dia sholat ketika imam berkhutbah, maka ini dia sudah kurang pahala mendengarkan khutbahnya. Gitu, jadi utamakanlah yang wajib sebelum yang sunnah. Sehingga kalau kita datang ke masjid, kemudian muadzin mengumandangkan adzan, kita langsung sholat. Jangan nunggu. Ya jangan nunggu untuk selesai khutbah, karena nanti kita menjadi rugi ya, karena banyak pahala yang kita tinggalkan ketika mendengarkan khutbah tersebut. Demikian ya. Dan kadang juga ada yang aneh, Mas. Ada yang aneh. Ya, kerap kali saya melihat ketika khutbah Jumat itu ya, ketika ada orang masuk ke dalam masjid, kemudian adzan pun berkumandang. Nah, orang-orang banyaknya itu biasanya ketika baru datang, dia nggak sholat, dia diam dulu begitu, diam dulu nungguin adzan. Ya, nah, yang intinya adalah tidak berdosa, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma yang lebih utama adalah langsung sholat gitu. Tapi kadang ada yang aneh, ya setelah adzan kan orang-orang yang berdiri harusnya ngapain? Sholat. Ini setelah itu adzan selesai, orang ini malah duduk gitu. Bingung juga itu ngapain berdiri gitu. Kalau nggak ada niat ngapa-ngapain, udah langsung duduk aja. Ya kadang kita menemukan di masyarakat seperti itu. Ya sehingga ya kita katakan Allah alam, yang lebih utama adalah kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian adzan berkumandang, kita adalah mengerjakan sholat tahiyatul masjid ya duluan atau langsung tanpa menunggu adzan selesai, karena kita ingin mendapatkan kewajiban yang mendengarkan khutbah. Nah, ya. Ini banyak yang perlu dijelaskan ya. Banyak yang perlu dijelaskan akan ya masalah ini, dan mungkin kita akan sambung mungkin di pertemuan yang berikutnya karena banyak ya. Untuk masalah intinya adalah ini adalah di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masalah khutbah. Jadi mana kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan lain sebagainya ketika kita dalam berkhutbah. Nah, ya kemudian selanjutnya mungkin kita percepat aja dah supaya kita dapat semua. Ya selanjutnya adalah kita menunggu datangnya khotib dengan banyak beribadah. Kita bisa sholat sunnah sebanyak-banyaknya atau baca Quran atau yang lainnya. Dan juga ketika khutbah itu berlangsung, nah kita mendengarkannya. Jangan bermain-main, jangan mainin karpet lah macam-macam. Kita fokus. Nah kemudian yang sunnah adalah kita sebagai jamaah ketika khutbah itu berlangsung, nah kita ini pandangan kemana? Pandangannya ke muka khotib. Pandangannya ke muka khotib. Jadi para ulama kita jelaskan ya, khotib itu bukan seperti orator yang dimana tidak sunnah menurut para ulama untuk mereka menggerakkan badannya dan menggerakkan tangannya. Begini tidak sunnah menurut banyak para ulama kita itu. Demikian pula menggerakkan badannya, kaum muslimin wal muslimat kayak begini nih, menggerakkan badannya kanan sampai kiri. Ini tidak sunnah untuk khutib. Nanti kita jelaskan pendapat para ulama. Nah, sehingga kita lah yang melihat wajahnya khutib, kita yang melihat itu. Hingga akhirnya hilanglah ngantuk dan kita semakin serius dalam mendengarkan khutbah tadi. Yang disampaikan dalam hadits Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan, Rasulullah SAW apabila beliau di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, kami itu langsung melihat beliau dengan wajah-wajah kami, begitu. Jadi jangan nunduk. Kalau nunduk bawaannya ngantuk, tidur akhirnya. Lihat muka khotib itu. Dan demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya tentang kesunahan ini. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan wal amalu ala hada inda al-ilmi min ashabin nabi wa ghairihim yastahibbuna istiqbal al-imam idza khataba. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah para sahabat Nabi, demikian pula selain mereka menyukai agar makmum itu menghadapkan wajah mereka ke arah imam apabila imam itu berkhatib. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Jadi sehingga kalau kita sedang mendengarkan khutbah, maka hendaklah kita untuk melihat wajahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Dan kemudian
kita akan buka tanya jawab, masih ada banyak waktu ya, maka silahkan kita untuk bertanya, baik berkaitan dengan materi atau di luar materi, dan lebih utama kita dengan menggunakan slide kertas dan pesan WhatsApp. Barakallahu fikum. Jazakallah. Apa keutamaan makmum ikut takbiratul ihram dan adakah kerugian jika tidak ikut atau ketinggalan takbiratul ihram pada sholat berjamaah di masjid? Soalnya saya sering telat mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Naam ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ini ya yang ada dalam hadis, walaupun sebagian hadis ada yang para ulama berbeda pendapat. Ya sebagaimana orang yang dia ikut takbiratul ihram imam sampai 40 hari maka mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, dan juga ini adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan wa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu takbiratul ihram maka takbiratul ihramlah. Ini menunjukkan bahwasanya makmum itu seharusnya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya, maka sayang kita ketinggalan pahala yang banyak. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita pahala sirnya ada 27 pahala. Dan sebagian para ulama mengatakan 27 ini kita dapatkan secara utuh ketika kita ikut serta takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dengan inilah ya harusnya kita motivasi diri kita agar tidak ketinggalan sholat berjamaah dan jangan tunggu-tungguan. Karena di rumah kita ketika ada nunggu nanti qomat dulu gitu. Udah qomat nunggu nanti kedengaran amin, sayang. Ya sayang kita sudah ketinggalan banyak pahala. Orang-orang sudah lari jauh dengan pahalanya. Ya kita masih main tunggu-tungguan aja. Maka sangat begitu merugi. Sehingga kami yang motivasi dari kami pribadi kemudian kepada jamaah semua, yuk mari kita untuk berupaya ya agar kita bisa datang ke masjid lebih awal dan akhirnya kita mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah wajib angkat tangan ketika khatib berdoa dan mengaminkan secara keras? Nah, ya apakah imam itu atau makmum itu dia mengangkat tangannya ketika berdoa ya? Jadi disampaikan bahwasanya adapun kalau imam ini sudah final karena ini hadits dari riwayat Muslim, tidak boleh sama sekali bagi imam untuk angkat tangan begini ketika khutbah berlangsung, ketika dia berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ya wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada seorang bernama Umarah bin Ru'aibah, dia itu melihat Bishr bin Marwan. Jadi mana Bishr bin Marwan itu ketika naik ke atas mimbar dia berdoa mengangkat tangannya seperti ini. Akhirnya dia pun mengatakan qabballahu hatainil yadain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan dua tangan itu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi. Jadi mana beliau mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi itu ketika khutbah doa seperti ini. Tidak pernah. Ya justru aku melihatnya adalah Nabi itu mengangkat tangannya dan berisyarat dengan telunjuknya seperti ini. Ya, jadi kalau khatib itu dalam hadits riwayat Muslim ya, hadits yang sahih itu mengangkat tangannya seperti ini. Ini yang sunnah, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan fihi anna sunnah an la yarfa al-yad fil khutbah. Maka beliau mengatakan yang sunnah adalah untuk tidak mengangkat tangan ketika khutbah berlangsung. Ini adalah pendapat Imam Malik. Demikian pula pendapat para ulama Syafi'iyah yang beliau sampaikan seperti ini. Jadi ya ini bagi imam. Nah, kemudian bagaimana dengan makmum? Ya bagaimana dengan makmum? Ya maka makmum dihukumi
Allahu a'lam sama dengan imam. Karena imam saja tidak seperti ini yang dia sedang berdoa ya. Demikian pula bagi makmum tidak mengangkat tangan. Karena ketiadaan riwayat para sahabat itu mengangkat tangan ketika Nabi itu sedang berkhutbah. Ya padahal khutbah Nabi itu setiap pekan sekali, ya kan? Nah, sedangkan ada sholat gerhana itu riwayatnya tidak kurang 40 riwayatnya banyak menjelaskan sholat gerhana. Tapi nyatanya untuk khutbah Jumat tidak ada riwayat para sahabat angkat tangannya. Begitu. Maka Imam Nawawi mengatakan, ya, yang sunnah adalah tidak mengangkat kedua tangan ketika khutbah. Ya, walaupun memang sebagian para ulama yang lainnya mengatakan adalah angkat tangan, gitu, karena ini doa. Ya, namun kita katakan Allah alam yang lebih kuat adalah sebagaimana pendapat para ulama itu adalah tidak angkat tangan. Ini yang pertama, ya, ini yang pertama, ya. Namun ini ya kata para ulama seperti disampaikan oleh Syekh Ibn Baz dan juga para ulama yang lainnya, la yunkar atau masalah ini tidak perlu kita ingkari. Artinya kalau ada yang angkat tangan, ya dengan angkat tangannya agak ke bawah gitu, maka perkara yang tidak perlu dibesar-besarkan gitu. Artinya kalau tidak ini lebih utama memang menurut pendapat yang kami pilih ya. Namun kita tidak terlalu memberatkan bagi yang mengatakan. Nah, adapun kalau mengaminkan, nah mengaminkan juga sama karena tidak ada riwayat mengaminkan imam ya doanya, maka tidak perlu diaminkan. Tapi kalau diaminkan pun sebagian para ulama kita pun ada yang mengatakan silakan aminkan karena ini bagian dari doa, tapi ada syaratnya, yaitu apa? Tidak mengangkat suara. Jadi disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in. Ini santri-santri makanannya setiap hari. Yang tulis oleh Zainuddin Al-Malibari, beliau rahimahullahu taala mengatakan, ya, beliau mengatakan wala yab'ud nadbu taradi anis sahabati bila raf'i saut wa kadzalika ta'min li du'ail khatib. Beliau mengatakan maka tidak perlu untuk mengangkat suara ketika mengaminkan doanya para khatib. Ini dalam kitab Fathul Mu'in, dalam mazhab Syafi'i pun seperti itu. Ya, jadi misalkan kita pilih, ya udah kita mah aminkan aja. Ya udah, berarti ada sebagian para ulama memang seperti itu. Tapi jangan dikerasin amin, apalagi dimain-mainin. Kadang ada ya, dimain-main aminnya jangan seperti itu. Jadi kalau mau aminkan tanpa ada mengangkat suara. Nah, kemudian ya ikhwah semua, kalau kita itu memilih untuk mengaminkan doa khatib, maka pastikan yang kita aminkan adalah doanya. Inilah kenapa para ulama kita itu mereka misalkan ketika menjelaskan tentang kunut subuh dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i ini kenapa kunut subuh itu ada yang dipelanin. Ya, yaitu apa? Wa qina syarra ma qadait, imam baca tuh. Kita mengaminkan. Kemudian apa setelah itu? Enggak ada apa? Innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walaik wa la yu'izzu man alaik. Apa? Kunut. Nah, ini kata Imam Nawawi jangan dikencengin imam. Jangan dikencengin itu. Dia baca sendiri aja. Karena kan dalam mazhab Syafi'i disunahkan sunnah abad ya, sunat untuk kunut dan tidak dibaca keras. Kenapa? Karena khawatir diaminin. Padahal itu bukan doa. Ya, padahal itu bukan doa. Nah, demikian pula khutbah. Khutbah kadang-kadang itu khotib belum mudahan doanya udah diaminin. Misalkan contoh adalah Rabbana zalamna anfusana, amin. Padahal baru mengatakan gini, ya Allah, aku sudah mendolimi diriku sendiri, amin. Jadi seakan-akan tujuh jamaatan emang iya berarti banyak dosanya lu mah. Kan seakan seperti itu, belum doa itu jangan diaminin baik gitu. Kadang-kadang aneh. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya, misalkan ya belum doa gitu. Ya belum doa, ya masih gitu kan kadang-kadang ya juga kesalahan khutibnya juga memenggal doa yang belum doanya udah dipenggal-penggal. Ya kita mah ya ngedengar orang Arab ngomong aja kita aminin karena nggak ngerti kita ngomong apa dia. Ya sama dengan itu, kita mah nggak paham khotib ngomong apa karena kita nggak paham bahasa Arab. Ya kita aminin juga karena emang dipenggal oleh khotibnya itu. Padahal belum masuk doa di situ. Kan banyak seperti itu. Ya Rabbana zalamna anfusana, amin. Wa illam taghfir lana, ya kalau engkau ya Allah tidak mengampuni kami, amin. Bayangin coba itu. Ya, kata khotibnya, kalau engkau ya Allah tidak ampuni kami, amin. Biar jangan diampunin dah.
Kan jadi seperti itu mendengarnya kita. Bagi khotib ya, kadang-kadang saya sedih juga gitu. Ya kita ngomonglah begitu ya, kita sedang ngomong nih ya. Ya misalkan ya Allah, sungguh saya itu orang yang zalim. Teman kita ngomong amin, coba bayangkan antum merasakan apa coba? Ya, apabila engkau ya Allah tidak ampuni saya, amin. Coba bayangin itu. Ya, ini belum mudahan doanya. Ya kita sayangnya nggak paham masalah itu, kita mah aminin aja kan. Maka benarlah Nabi SAW mengatakan, ya, Innallaha la yaqbal du'a min qalbi ghafilin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati orang yang lalai. Kata para ulama adalah omongannya kemana, hatinya nggak sinkron, atau ngomongnya bahasa Arab tapi nggak ngerti apa isi doa itu, ya kita aminkan atau kita panjangkan. Nah ini ya sebagai tugas khotib juga untuk tidak mudah memenggal doa yang pada belum selesai diambil oleh masyarakat yang tidak paham itu apa. Gitu. Walaupun tadi sudah kami sampaikan, ya para ulama kita berbeda pendapat tentang mengaminkan doa khotib. Ada yang mengatakan aminkan saja dengan suara yang pelan, ada yang mengatakan tidak perlu untuk diaminkan. Nah, dan kami memilih pendapat untuk tidak mengaminkan. Nah, barakallahu fikum, sudah masuk ya waktu sholat isya, kita jeda dengan adzan, baru kemudian kita membuka kita buka tanya jawab yang sudah datang. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di sini ada pertanyaan ya, Ustaz, apa ada hadis tentang salat qabliyah Jumat? Barakallahu fikum. Iya, memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana kita dianjurkan bagi jamaah Jumat ya, sebelum imam itu naik ke atas mimbar kita memperbanyak salat.
Nabi mengatakan thumma yusalli ma kutiba lahu, maka hendaklah seorang itu ketika khatib belum naik ke atas mimbar, hendaklah dia memperbanyak salat. Jadi kita memperbanyak salat ini ketika sebelum salat Jumat berlangsung. Ini adalah yang sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun ba'diyah itu tentu ada haditsnya. Ya sebagaimana di kitab ini Bulughul Maram Ibnu Hajar membawakan haditsnya. Nabi SAW ya yusalli rakaataini, mengerjakan salat 2 rakaat dan terkadang 4 rakaat. Itu ada haditsnya. Nah, kemudian bagaimana dengan salat qabliyah? Salat qabliyah khusus sebelum Jumatan. Maka berbeda ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab Bulughul Maram ini, yaitu beliau adalah ulama ahli hadis dan juga madhabnya ada madhab Syafi'iyah. Berbeda dengan ba'diyah Jumatan yang beliau bawakan haditsnya nih tentang kemasyru'iyatannya, tentang kesunahannya kita ba'diyah Jumat, akan tetapi beliau tidak membawakan hadis ya tentang salat qabliyah Jumat. Kenapa? Beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Hajar penulis kitab ini, wa amma shalah qabliyatil jum'ah fala yuthbat fihi syai'. Beliau mengatakan adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan khusus qabliyah salat Jumat, tidak ada hadis yang sahih, kata beliau katakan dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, sehingga walhasil, apakah boleh kita untuk salat sebelum salat Jumatan? Boleh, silakan. Perbanyak salat 2 begitu ya. Kemudian pandangan Ibnu Hajar Asqalani adalah tidak ada salat khusus ya sebelum Jumatan ya qabliyah sebagaimana zuhur. Ini yang beliau sampaikan dalam kitabnya Fathul Bari, ya syarah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering mendengarkan dari kebanyakan orang yang mengatakan bahwa hubungan intim pada malam Jumat adalah sunnah Nabi. Apakah benar adanya? Ya, malam Jumat ya hubungan itu sunnah Nabi. Membunuh Yahudi lagi. Ya, Masya Allah, kurang keren apa lagi itu bunuh Yahudi. Ya, orang Yahudi dibunuh. Ya, kita katakan tidak ada yang sahih akan masalah ini. Tidak ada yang sahih akan masalah ini, artinya adalah sunnah Nabi malam Jumat begitu, enggak ada. Ya, tidak ada. Bahkan Dr. Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan walaysa fi sunnah, tidak ada dalam hadits Nabi SAW sedikit pun istihbabul jima' fi layalin muayyanah. Tidak ada satupun hadits Nabi yang menerangkan tentang adanya anjuran untuk jima ya di hari-hari tertentu, nggak ada. Jadi hari Senin seperti bunuh orang Majusi, nggak ada kayak gitu. Tidak ada sama sekali. Yang malam Jumat bunuh orang Yahudi, nggak ada. Ya, wa minal ulama ya, walaupun disampaikan adalah ada sebagian para ulama yang mensunahkan memang melakukan adalah ketika pada malam Jumat. Jadi keterangan yang mengatakan ada fadilah khusus bunuh-membunuh tadi tidak ada riwayatnya, nggak ada sama sekali. Namun berdasarkan keumuman tadi, siapa dia yang mandi mandi Jumat seperti mandi janabah. Nah, ini dia, inilah yang dianggapnya sebagai keutamaan yang mandi junub ketika di hari Jumat. Ini pun terjadi di hari Jumat, bukan di malamnya. Karena tadi kalau mandi Jumat itu paling cepat dilakukan kapan? Setelah subuh, bukan sebelum subuh. Jadi walhasil Allah alam untuk malamnya tidak ada. Ya, karena haditsnya nggak ada. Ya, paling ditarik juga hadits yang tadi saya bacakan. Tapi ini pun berkaitan dengan sholat Jumat yang mandinya adalah paling cepat setelah subuh. Jadi sunnahnya justru pagi-paginya tuh siang-siangnya. Gitu. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar bagi wanita untuk mengerjakan sholat zuhur itu menunggu suaminya pulang Jumatan? Alasan doang ini mah ya, nggak ada. Jadi langsung aja sholat. Ya. Ini kalau ada misalkan keyakinan ya perempuan tidak melakukan sholat zuhur kecuali ketika setelah lakinya atau suaminya pulang dari sholat Jumatan, gimana kalau lakinya pulangnya malam coba ya? Main dulu kemana dia, akhirnya nggak sholat zuhur, asar, maghrib dan lain sebagainya.
Nah, sehingga tidak ada persyaratan seperti itu. Jadi ibu-ibu yang kayak begitu ya modusnya alasan ya, jadi boleh silakan untuk langsung sholat zuhur, jangan nunggu suami pulang, jangan nunggu suami pulang. Kecuali memang itu rumahnya di dekat masjid dan terdengar suara khutbah berlangsung. Ini kata para ulama, maka diakhirkan saja sholat zuhurnya, karena memang yang pertama mendengarkan khutbah ada nasihat ya, yang kedua khawatir terganggu sholatnya. Nah, dia sholat, khutbah sedang berlangsung, akhirnya nggak konsen begitu. Nah, baru silakan ketika selesai Jumatan mengerjakan sholat. Nah, sedangkan kalau tidak, maka langsung aja, jangan perlu nungguin suami, takutnya dia nggak pulang, akhirnya nggak sholat. Nah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah tidak ada yang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai? 12 menit lagi. Hah? 2 menit lagi. Ada yang? Udah semua keburu aja ya. Nah, kalau itu ketika takbir Abdul Ihram itu membaca Allahu Akbar itu buat panjang enggak Allahu Akbar? Apanya panjang nih? Allahu Akbar. Iya. Barakallahu fiik. Ya, secara hukum maka takbiratul ihram itu biasa saja, Allahu Akbar begitu. Tidak perlu lamnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya, karena memang kenapa banyak imam dia itu memanjangkan takbiratul ihramnya, yaitu adalah agar niat dalam hatinya itu beriringan dengan ucapan takbir. Jadi dia itu mensinkronkan itu yang butuh waktu, sehingga Allah, bahkan kadang-kadang ada muternya dulu Allah gitu ya. Karena memang alasannya apa? Alasannya sebenarnya bukan muternya, bukan. Alasannya biar sinkron antara hati sama lisan. Dalam mazhab Syafi'i itu memang dianjurkan, yang lebih utama adalah takbiratul ihram itu adalah ketika hati sama lisan barengan, bareng tuh, sehingga dipanjangin. Namun ya ini wallahu a'lam tidak perlu ya, artinya kata mereka ini adalah kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa yakfi muqaranah al-urfiyah, cukup kita sudah yakin kita niat sholat takbir, tidak perlu untuk sinkronkan antara ucapan A. Karena kan dalam mazhab Syafi'i itu Allahu A nih, omongan A itu harus terbesit dalam hati, ini sholat apa, kemudian kita jadi apa, terbesit dalam hati itu. Kata beliau ini susah, maka cukup adalah muqaranah urfiyah. Cukup yang penting kita yakin tidak sholat apa, kita jadi apa, udah selesai kata beliau. Maka disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini tentang takbir yang terlalu panjang, ya akhirnya nggak jadi takbir Allah. Karena memang ingin banget disamain antara hati sama lisan. Allah, taruh. Akhirnya itu imam udah salam, dia masih begini-gini aja. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, ini dalam adab Syafi'i ya, beliau sampaikan orang yang dia was-was dalam takbiratul ihram min tala'ubi syaitan. Ini disebabkan karena bisikannya setan. Pertama. Kemudian wa bijahli fiddin, karena ketidaktahuan hukum dalam masalah agama. Wa fi khabalun fil aqal. Yang ketiga adalah karena ada masalah dalam akalnya. Tuh, bayangkan. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri ya. Al-Imam Al-Khatib mengatakan seperti ini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Nah, sehingga jangan kita untuk was-was dalam takbiratul ihram seperti itu. Namun, secara hukum ketika imam Allahu Akbar tidak mengapa, tidak masalah insyaallah taala. Yang penting jangan jangan was-was, karena ini sudah ditipu oleh syaitan kata para ulama ya. Jadi kalau kita mendapatkan imam Allahu Akbar tidak mengapa sama sekali ya, sholatnya sah. Yang tidak sah bagaimana? A-nya dipanjangin Allahu Akbar, udah jangan jadi imam tuh orang begitu, karena nggak sah tuh takbirnya. Karena kata Imam Nawawi itu dia sudah tambah huruf. Yang kedua apa? Ba-nya dipanjangin Allah
Allahu Akbar. Nah ini pun sama, kata beliau tidak sah salatnya karena artinya bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar min halli alfaz ya Ibni Syuja ya Kifayatul Akhyar dalam madhab Syafi'i itu disampaikan Allahu Akbar banyak panjang artinya adalah Allah haid. Allah haid. Ya maka kita tidak boleh. Kalau itu ya memanjangkan A sama memanjangkan B. Sedangkan memanjangkan lam maka tidak merusak salat. Insyaallah taala. Ya karena memang kita berhusnudzon bahwasanya orang tersebut ingin agar sinkron antara lisan sama hati. Ya ini nggak masalah, yang penting tidak was-was. Ya akhirnya dia mengulang-ulang terus, ini yang masalah. Barakallahu fikum. Ya ini mungkin karena sudah masuk waktunya, mohon maaf ya kami mengambil waktu beberapa menit. Kita akhiri pengajian kita pada hari ini selama 4. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.